Halo semuanya, balik lagi di You Belajar Rakmen. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang laporan COGM atau harga pokok produksi dan juga laporan COGS atau harga pokok penjualan. Yang pertama kita akan bahas tentang pentingnya menghitung kedua laporan ini, dan selanjutnya kita akan coba membuat laporan tersebut. Teman-teman udah siap belum? Nah, sebelum mulai jangan lupa buat likes dan juga subscribe untuk channel Easy Ways Belajar Akuntansi Manajemen di YouTube. Jangan lupa ya. Sekarang kita akan coba bahas laporan COGM dan juga laporan COGS. Dalam aktivitas produksi suatu perusahaan pasti dikenal dengan istilah COGS ini atau Cost of Goods Sold, atau kita sering dengar dengan harga pokok penjualan. COGS ini akan berpengaruh terhadap biaya dan juga penjualan yang terjadi karena secara definisi COGS ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk ataupun jasa, mulai dari tahap pembuatannya hingga tahap pendistribusiannya. Nah, COGS ini ditampilkan dalam laporan keuangan, yaitu dalam laporan laba rugi. Saya ambil contohnya di sini, yaitu PT Unilever Indonesia. Di sini bisa dilihat ya, setelah ditampilkan penjualan bersihnya oleh perusahaan, dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar sekian. Nanti setelah dikurangi hasilnya adalah laba bruto atau laba kotor. Jadi penting gak sih COGS? Tentu penting, karena kita biar tahu laba kita tuh berapa, meskipun masih kotor, karena harus dikurangi dengan biaya-biaya lainnya sebelum kita dapat laba usahanya kita gitu. Terus fungsi COGS itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah menentukan harga jual. Nah, kalau misalnya harga jualnya ketinggian, baik itu oleh perusahaan ataupun misalnya kita punya bisnis, nanti kan barangnya mahal ya, terus siapa yang mau beli gitu. Terus kalau misalnya kerendahan, kalau misalnya harga barangnya rendah, nanti harga jualnya misalnya kerendahan, kita dapat untung gitu kan. Nanti jangan-jangan lama-kelamaan perusahaan malah bangkrut atau bisnis kita malah bangkrut. Jadi penting banget untuk menghitung COGS ini secara tepat. Terus yang kedua adalah menghitung laba rugi. Seperti yang ditampilkan dalam laporan keuangan ini, penting banget laporan COGS, karena kalau misalnya gak ada COGS ini, ntar kita gak tahu labanya berapa, cuma tahu kita jual berapa banyak, tapi kita gak ngitung tuh biaya-biayanya, biar kita tahu untungnya berapa gitu. Sedangkan kalau misalnya laporan COGM adalah harga pokok produksi sebagai alat bantu manajer secara internal. Jadi nggak ada tuh di laporan keuangan, tapi digunakan secara internal. Namun laporan COGM ini penting banget karena sebelum menghitung COGS ini harus menghitung COGM ini terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dari rumus, COGS adalah finish good awal ditambah dengan COGM dikurangi dengan finish good akhir. Jadi kalau misalnya kita menghitung COGS tapi gak tahu COGM-nya, ya tetap gak bisa gitu. Ya kecuali misalnya usaha teman-teman itu misalnya perusahaan dagang, jadi kayak beli nanti langsung jual, pasti udah langsung tahu COGS-nya tanpa harus tahu COGM-nya gitu. Terus selanjutnya kita akan coba cari tahu laporan COGM kita lewat rumus-rumus berikut. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu raw material yang kita gunakan. Nah, raw material yang kita gunakan ini rumusnya raw material awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan raw material akhir. Nah, sebenarnya kenapa ya kita perlu tahu, perlu banget menghitung raw material yang kita gunakan? Karena kan kalau misalnya yang kita gunain tuh yang nantinya yang diproses dari bahan mentah sampai jadi barang jadi. Jadi yang digunakan itulah yang dijadikan dasar untuk perhitungan laporan COGM maupun laporan COGA. Terus selanjutnya kita menghitung total manufacturing cost atau TMC. Nah, total manufacturing cost ini rumusnya adalah raw material use yang pada sebelumnya kita hitung ditambah dengan direct labor dan ditambah dengan manufacturing overhead. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi ataupun misalnya perusahaan kita perusahaan jasa, selain itu kita masukin juga biaya-biaya overhead atau biaya lain-lain seperti biaya sewa, biaya depresiasi, biaya listrik, biaya air, telepon, gudang, dan masih banyak lagi. Jadi total manufacturing cost ini adalah mengkalkulasikan keseluruhan biaya untuk memproses barang kita menjadi barang jadi gitu. Terus selanjutnya adalah menghitung COGM-nya. Nah, untuk COGM ini rumusnya adalah WIP awal ditambah dengan total manufacturing cost yang kita hitung tadi dikurangi dengan WIP akhir. Terus selanjutnya baru kita hitung COGS, yaitu rumusnya finish good awal ditambah dengan COGM
dikurangi finished good akhir. Kalau misalnya lihat rumus-rumus kayak gini, kok kayak susah ya, kok banyak ya Kak, gitu kan. Sebenarnya nggak susah sih, karena sebenarnya itu dari satu proses ke proses yang lainnya tuh berkesinambungan gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung praktekkan di soal dan pembahasan, mungkin akan jadi sedikit lebih gampang. Enggak sih, pasti lebih gampang gitu. Nah, kita akan coba langsung masuk ke soal ya. Misalnya, di sini adalah terdapat data finansial dari Kameleon, sebuah perusahaan manufaktur. Di sini dia menampilkan bahwa dia memiliki raw material inventory BB itu beginning 50, raw material inventory EB itu ending 300, lalu work in process beginningnya atau work in process awalnya 100, lalu work in process akhirnya 200, selanjutnya finish good awal 400, dan finish good akhir 650. Selanjutnya, perusahaan juga mencatat bahwa mereka membeli raw material sebesar 2.500, lalu perhitungan dari direct labor-nya atau tenaga kerja langsungnya yaitu 3.000, dan manufacturing overhead cost-nya 1.500 termasuk dari indirect raw material dan juga indirect labor. Nah, kita coba masukin rumus-rumus yang tadi di sini sebagai dasar dalam kita menghitung. Lalu kita hitung laporan COGM-nya dan juga laporan COGS-nya. Pertama kita menghitung raw material use. Rumusnya adalah raw material awal ditambah dengan raw material purchase dikurangi dengan raw material akhir. Nah, jadi raw material awalnya 50 ditambah dengan purchase-nya 2.500 dikurangi dengan raw material akhirnya 300. Jadi raw material use-nya sebesar 2.250. Nah, selanjutnya kita hitung PMC-nya, yaitu dengan menjumlahkan raw material use ini ditambah dengan direct labor dan juga manufacturing overhead. Nah, di sini direct labor-nya 3.000, lalu manufacturing overhead cost-nya 1.500. Jadi totalnya untuk total manufacturing cost-nya yaitu sebesar 6.750. Nah, selanjutnya kita hitung COGM-nya di sini, yaitu dengan tinggal menjumlahkan total manufacturing cost ini ditambah dengan beginning WIP atau WIP awal dikurangi dengan ending WIP. Di sini WIP awalnya 100, lalu WIP endingnya 200. Jadi nanti COGM-nya adalah 6.650. Dan langkah terakhir yaitu menghitung COGS. Rumusnya tinggal jumlahkan dengan finished good awal dikurangi dengan finished good akhir. COGM ini ditambah finished good awal sebesar 400 ini, lalu dikurangi dengan finished good akhir sebesar 650. Jadi diketahui COGS-nya adalah 6.400. Nah, kalau misalnya dilihat dari perhitungan ini, pasti lebih gampang kan? Karena sebenarnya dari proses awal sampai ke akhir ini berkesinambungan. Tinggal kita menjumlahkan raw material yang akan kita beli, dikurangi dengan raw material akhir, itu menjadi raw material use, tapi sehabis itu kita jumlahkan dengan direct labor dan juga manufacturing overhead, jadi total manufacturing cost, nanti dijumlahkan dengan WIP, dikurangi WIP akhir, nanti jadi COGM, dan ditambah dengan finished good awal dikurangi dengan finished good akhir, menjadi COGS. Jadi kalau misalnya lihat soal ini, pasti teman-teman akan lebih mudah untuk mengerti cara kita menghitung laporan COGM dan laporan COGS. Dan tetap ingat ya teman-teman, kalau COGM ini tidak ditampilkan dalam laporan keuangan. Jadi ini hanya ditampilkan di internal perusahaan. Sedangkan kalau hasil COGS-nya ini ditampilkan di laporan keuangan. Nah, selanjutnya gimana ya cara kita nyatet di jurnal buat anak-anak akunting ini kalau misalnya terjadi pembelian ataupun penjualan untuk perusahaan dagang, atau misalnya teman-teman yang punya bisnis mau nyatet gimana ya jurnalnya gitu. Nah, kita coba misalkan di sini sebuah bisnis ataupun perusahaan membeli barang sebesar 50 juta. Misalnya dia adalah perusahaan dagang, maka kan dia tinggal membeli barangnya, lalu langsung menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pada saat pembelian, jurnalnya adalah inventory di debit sebesar 50 juta, karena kan bertambah tuh inventory-nya. Lalu di kreditnya adalah kas ataupun bank, tergantung dari transaksinya, sebesar 50 juta. Debit inventory, kreditnya kas atau bank. Selanjutnya misalnya si usaha tersebut, bisnis tersebut, ataupun perusahaan tersebut menjual barang yang tadi dibeli seharga 70 juta. Sehingga kan kalau misalnya di sini jadi ketahuan tuh untungnya 20 juta. Namun untuk pencatatannya, yaitu kas 70 juta karena menerima pembayaran
Lalu revenue 70 juta di kredit. Lalu selanjutnya kita harus mencatat COGS-nya, yaitu untuk harga pokoknya, yaitu COGS-nya di debit sebesar 50 juta, lalu inventory di kredit sebesar 50 juta. Jadi kan inventory-nya habis tuh di kredit. Dan COGS-nya dicatat 50 juta sebagai nanti pengurang penjualannya sehingga diketahui laba kotornya sebesar 20 juta. Nah, gimana teman-teman? Sebenarnya gak susah kan belajar akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini kita udah membahas laporan COGM dan juga laporan COGS. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis, gimana ya saya kalau misalnya menghitung COGM dan ataupun COGS-nya tidak tepat, ya nanti untung ruginya nggak akan ketahuan. Nanti terus teman-teman juga bisa saja menetapkan harga jualnya ketinggian ataupun kerendahan. Kan itu nanti akan berdampak pada bisnis teman-teman. Nah, setelah teman-teman tadi lihat gimana cara membuat laporan COGM dan juga laporan COGS, terus teman-teman juga tahu fungsinya apa, coba teman-teman mulai praktekin buat bikin laporan bisnis teman-teman, ataupun teman-teman coba analisis, untuk perusahaan ini berapa ya COGS-nya biar tahu labanya berapa. Coba buat analisis sendiri dan belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.